Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pengen Tahuan. Untuk video kali ini, Mimin langsung aja. Di sini Mimin ada contoh soal pedagogi pendidikan dan jawabannya part 2. Jadi meneruskan yang kemarin. Di sini nanti ada 15 soal. Oke, kita langsung aja teman-teman untuk menyingkat waktu. Oke, untuk yang pertama nomor 21. Pendapat yang menyatakan bahwa pengetahuan atau pengalaman yang baru dapat terkait dengan pengetahuan lama yang sudah ada. Di dalam struktur kognitif seseorang adalah teori belajar A. Behaviorisme, B. Konstruktivisme, C. Kognitivisme, D. Sibernetik. Kita langsung ke jawabannya. Nah, jawabannya adalah C. Kognitivisme. Kita lanjut. Untuk soal nomor 22, tujuan pembelajaran yang menggambarkan proses dan hasil belajar yang diharapkan dicapai oleh peserta didik sesuai dengan kompetensinya dimuat dalam A. Silabus, B. RPP, C. Silabus dan RPP, D. SKL. Nah, jawabannya adalah B ya teman-teman, RPP. Kita lanjut ke soal nomor 23. Komponen rancangan pelaksanaan pembelajaran terdiri dari A. Identitas, kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator tujuan pembelajaran, materi, metode, media pembelajaran, sumber belajar, langkah-langkah pembelajaran, evaluasi. B. Identitas, kompetensi inti, kompetensi dasar, tujuan pembelajaran, indikator, materi, metode, media pembelajaran, sumber belajar, langkah-langkah pembelajaran, dan evaluasi. Atau C. Identitas, kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, tujuan pembelajaran, materi, metode, sumber belajar, media pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran, dan evaluasi. Dan D, teman-teman bisa baca sendiri. Jadi kita langsung ke jawabannya. Untuk RPP kan teman-teman yang terutama yang untuk guru itu pasti sudah hafal untuk strukturnya itu seperti apa, karena Mimin yakin teman-teman pasti sudah sering untuk membuat RPP. Untuk jawabannya adalah A. Jadi untuk yang pertama identitas, baik itu sekolah, kemudian mata pelajaran, terus kompetensi inti atau KI, kompetensi dasar, indikator, tujuan pembelajaran, materi, metode, media pembelajaran, sumber belajar, baru langkah-langkah pembelajaran. Kemudian yang terakhir itu adalah evaluasi. Soal nomor 24. Silabus dan RPP sama-sama sebagai rencana proses pembelajaran. Perbedaannya adalah sebagai berikut. A. Silabus berisi kompetensi dasar, sedangkan RPP mengarahkan kegiatan belajar untuk mencapai kompetensi dasar. B. Silabus bersumber dari standar isi dan standar lulusan, sedangkan RPP bersumber dari standar kompetensi lulusan. C. RPP dibuat oleh setiap guru, sedangkan silabus dibuat oleh tim guru. D. RPP dan silabus keduanya disusun oleh setiap satuan pendidikan. Maksudnya teman-teman. Kita langsung jawabannya. Jawabannya adalah A. Silabus berisi kompetensi dasar, sedangkan RPP mengarahkan kegiatan belajar untuk mencapai kompetensi dasar. Jadi untuk RPP itu sendiri perencanaan pembelajarannya itu nanti seperti apa ketika di dalam kelas. Soal nomor 25, salah satu prinsip dalam penyusunan rencana pelaksana pembelajaran atau RPP adalah A. Materi atau bahan ajar berbasis kompetensi, B. Pembelajaran dirancang dengan berpusat pada peserta didik, C. RPP bersumber dari silabus, D. Alokasi waktu sesuai dengan jadwal pada setiap satuan pendidikan. Jawabannya adalah B. Pembelajaran dirancang dengan berpusat pada peserta didik, karena tujuan dari RPP itu adalah pelaksanaan pembelajarannya ketika di dalam kelas itu seperti apa, sehingga didapatkan tujuan yang dimaksud dari proses pembelajaran itu. Kemudian nomor 26, rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP disusun oleh setiap KD yang dapat dilaksanakan dalam satu kali pertemuan atau lebih. Dijabarkan dari A. Silabus untuk pembuatan indikator dan tujuan pembelajaran dalam upaya mencapai KD.
D. B. Silabus untuk pembuatan tujuan pembelajaran dan materi dalam upaya mencapai KD. C. Silabus untuk pembuatan indikator dan penilaian dalam upaya mencapai KD. D. Silabus untuk mengarahkan kegiatan belajar peserta didik dalam upaya mencapai KD. Untuk jawabannya adalah D. Silabus untuk mengarahkan kegiatan belajar peserta didik dalam upaya mencapai KD. Jadi ini seperti tolak ukurnya atau acuan atau panduannya. Nomor 27, perhatikan beberapa komponen dari RPP untuk mata pelajaran bahasa Indonesia adalah sebagai berikut. Untuk yang pertama, kompetensi dasarnya mengenal kegiatan bermusyawarah. Kemudian untuk indikatornya menyebutkan 2 ciri kegiatan bermusyawarah. Untuk D, tujuan pembelajaran. Setelah pelaksanaan pemilihan ketua kelas, siswa dapat menyebutkan 2 ciri kegiatan musyawarah dengan benar berdasarkan komponen-komponen RPP tersebut. Prinsip tersebut digunakan adalah A. Memberikan umpan balik dan tindak lanjut. B. Mendorong partisipasi aktif peserta didik. C. Memperhatikan perbedaan individu peserta didik. D. Keterkaitan dan keterpaduan. Jawabannya adalah D. Keterkaitan dan keterpaduan. Jadi ini untuk tujuan dari itu diadakannya musyawarah. Nanti hasil yang didapatkan itu nanti akan seperti apa. Nomor 28, dalam menggunakan media dan alat bantu mengajar, guru sebaiknya memperhatikan beberapa faktor di bawah ini, kecuali satu, yakni A. Metode mengajar yang digunakan guru, B. Karakteristik bahan ajar, C. Waktu yang tersedia untuk kegiatan pembelajaran, D. Buku sumber yang digunakan dalam pembelajaran. Jawabannya adalah C. Waktu yang tersedia untuk kegiatan pembelajaran. Nomor 29, jika seorang guru melakukan aktivitas pembelajaran sebagai berikut, A. Membekali murid tak hanya dengan fakta-fakta, melainkan diarahkan pada kemampuan penguasaan dalam proses berpikir dan berkomunikasi. 2. Berperan sebagai fasilitator dan pembimbing belajar peserta didik. 3. Melakukan penilaian yang mencakup cara-cara penyelesaian masalah dengan berpatokan pada aturan yang berlaku seperti peta konsep, diagram Venn, portofolio, uji kompetensi, dan ujian komprehensif. Maka guru tersebut dapat dikatakan menggunakan pembelajaran yang berbasis C. Konstruktivisme. Nah, jadi di sini guru itu bermaksud untuk membangun kemampuan berpikir siswa itu sendiri. Nomor 30, menurut 3 periode perkembangan operasi konkret pada siswa usia peserta didik antara 7-12 tahun. Dengan demikian, proses pembelajaran di kelas harus lebih menekankan A. Penggunaan media, alat peraga termasuk sumber belajar, B. Pemberian tugas yang terstruktur, C. Penggunaan metode bervariasi, D. Menekankan berpikir kritis dan pemecahan masalah. Jadi untuk jawabannya adalah penggunaan media, alat peraga termasuk sumber belajar. Jadi pada usia 7-12 tahun untuk mengajar siswa menurut Beckett itu sendiri harus menggunakan media sehingga siswa lebih mudah untuk menerima maksud dari materi tersebut, media dan alat peraga. Soal nomor 31, Benjamin S. Bloom mengembangkan ranah kognitif dengan urutan berikut. A. Ingatan, pemahaman, analisis, aplikasi, sintesis, dan evaluasi. B. Ingatan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi. C. Ingatan, pemahaman, sintesis, aplikasi, analisis, dan evaluasi. D. Ingatan, pemahaman, analisis, aplikasi, evaluasi, dan sintesis. Jadi untuk jawabannya adalah B. Jadi untuk Benjamin S. Bloom itu mengembangkan ranah kognitif dengan urutan ingatan dulu, kemudian baru pemahaman, kemudian diaplikasikan, terus dianalisis, disintesis, dan baru yang terakhir adalah dievaluasi. Nomor 32, taksonomi Anderson dan Cardwell menyempurnakan taksonomi Benjamin S. Bloom.
mengembangkan ranah kognitif dengan urutan berikut. Beda dengan yang tadi S. Bloom. Jadi di sini taksonomi Anderson dan Kurzweil itu dia mulai menyempurnakan taksonomi dari itu Benjamin S. Bloom. Dan urutannya itu menjadi, kita langsung jawabannya. Jawabannya adalah D, ingatan, pemahaman, aplikasi, analisis, evaluasi, dan mencipta. Lanjut ke nomor 33. Untuk materi ini sebenarnya Mimin tidak harus menjelaskan karena Mimin tahu pasti teman-teman sudah pernah mendapatkan materi ini terutama ketika kuliah. Terutama pada materi kuliah metode pembelajaran kalau tidak salah. Oke, langsung soal. Model pembelajaran yang punya keunggulan antara lain berpikir dan bertindak kreatif, memecahkan masalah yang dihadapi secara realistis, merangsang perkembangan kemajuan berpikir siswa untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi dengan tepat adalah A. Role playing, B. Inquiry, C. Problem solving, D. Picture and picture. Jawabannya adalah C. Problem solving. Nomor 34, faktor yang penting dipertimbangkan guru dalam melaksanakan diskusi pemecahan masalah proses pembelajaran adalah A. Waktu yang tersedia untuk melaksanakan diskusi, rumusan masalah yang harus didiskusikan, C. Jumlah peserta didik yang mengikuti pembelajaran, dan D. Motivasi belajar siswa. Jawabannya adalah B. Rumusan masalah yang harus didiskusikan. Jadi dicari dulu mau menyelesaikan masalah apa, kemudian dirumuskan untuk masalahnya. 35 atau terakhir, kemampuan yang paling penting dimiliki guru tentang media dan alat bantu pembelajaran adalah A. Memilih bahan untuk membuat media atau alat bantu, B. Membuat media dan alat bantu sederhana, C. Menggunakan media dan alat bantu, D. Merawat media dan alat bantu. Jawabannya adalah B. Membuat media dan alat bantu sederhana. Nah, demikian beberapa contoh soal pada materi pedagogik atau pengetahuan pedagogik pendidik. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa untuk klik subscribe dan tekan tombol Nah, demikian untuk video kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Semoga teman-teman semakin semangat dalam belajar, apalagi untuk tes SKB-nya diundur, jadi teman-teman masih punya banyak waktu untuk belajar. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Jangan lupa untuk klik subscribe dan tekan tombol channel supaya Min semakin semangat dalam membuat video, dan teman-teman bisa mendapatkan video baru saat pengen tahu channel mengupload video baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.